Gali, balikin dulu deh hostnya, belum share screen Ustadz. Gali. Oh iya udah. Pengalamannya YouTube. Pakai YouTube. Mana? Foto ayat. Banyak banget. Siapa? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Pak Ade, apa kabar? Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Oh, sehat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eri, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz. Amin. Alhamdulillah sehat, Bu Sus. Play aja Kan dan banyak yang sehat, banyak yang sakit nanti. Nanti kalau akhir baru kita doain ya, termasuk Ya, Mama ya. Eri kita Nuhun. doakan ya. Semoga Nuhun. cepat sembuh. Yang bawa mobil juga supaya hati-hati di jalan, jangan ngebut, biar selamat sampai tujuan. Apalagi kalau mobilnya nanjak ke gunung apa tuh. Baik Pak Ade, silakan. ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi thahirin wa lanatullahi ala adaihim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian tafsir masih dalam surat Al-Fatihah, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik yang sudah berapa kali saya lupa lagi ke belakang kajian tafsir ini. Yang jelas menurut catatan saya nih, minggu kemarin tidak membahas surat Al-Fatihah, minggu kemarin membahas Isra dan Mi'raj,
Dan yang terakhir Al-Fatihah sampai ayat 5 kalau catatan saya. Makom taslim. Dalam makom taslim. Dan kalau ayat 6 nanti makom istiqamah. Ya. Jadi hari ini ayat 6 saya kira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan juga kepada jamaah semuanya yang sudah berkenan membersamai kita dalam cara kajian tafsir ini. Mudah-mudahan diluaskan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera itu kita mulai dengan membaca basmalah dan salawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Disilahkan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, wabil khusus sahibul bait kita, Ibu Eri Mas Herawati, dan juga host kita atau moderator kita, Ustadz Ade Komarudin. Pertama-tama mari kita sama-sama memperbarui, memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bisa bersua, berkumpul dengan niat yang sangat mulia, yaitu ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmunya, melalui kitab sucinya. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita 4 pekan yang lalu, karena 2 pekan yang lalu kita bicara Isra Miraj, kita telah membahas ayat yang ke-5, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami beristi'anah. Jadi isti'anah bisa terjadi apabila kita menjadi abd. Di kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah sebuah ikrar di hadapan Allah pada saat kita salat berdiri, menyampaikan bahwa ya Tuhan, saya tidak mungkin menjadi abadnya benda-benda. Saya tidak mungkin menjadi abadnya uang, menjadi abadnya perhiasan-perhiasan. Tidak mungkin menjadi abadnya sesama manusia. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah saya akan menjadi abad, menjadi hamba yang sesungguhnya. Setelah itu baru kemudian iyyaka nasta'in, karena asumsinya Allah akan memenuhi kebutuhan kita kalau kita menjadi abadnya. Sebagaimana dalam bahasa kita sehari-hari, kita akan digaji oleh seseorang kalau kita menjadi pekerja padanya. Kalau kita menjadi karyawannya atau menjadi orang yang bekerja padanya, baru kita biasanya dibayar setiap bulan. Nah, kurang lebih begitulah logika dalam kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus berikrar dulu untuk menjadikan Allah sebagai majikan tunggal kita, sebagai tempat kita berserah kepadanya. Baru setelah itu wa iyyaka nasta'in. Nah, jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat yang ke-6, yaitu doa. Jadi kita sudah terangkan sebelumnya, ayat 1 sampai 4 itu adalah berbicara semuanya tentang Allah. Jadi 1 sampai 4 atau 4 ayat itu berbicara tentang Allah. Jadi artinya makrifat kepada Allah. Seperti kata Imam Ali, awal daripada agama adalah makrifat kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahman ar-rahim, malik yaumiddin, itu adalah makrifat kepada Allah, mengenal Allah.
Artinya kalau kita memahami kata demi kata yang ada di dalam ayat-ayat itu dan relasi kata itu dengan kata berikutnya menjadi sebuah kalimat yang sempurna ataukah frasa yang sempurna, dan kemudian kita paham makna-maknanya, kemudian kaitannya dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, harusnya membuat kita mengenal Allah SWT dengan baik. Nah, setelah kita mengenal Allah dengan baik, baru kemudian kita datang kepadanya berikrar tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita di situ menempatkan diri kita sebagai orang, sebagai hamba yang sudah mengenal Dia, karena tidak mungkin kita menjadi abad, menjadi hamba, menjadi abdi kepada seseorang kalau kita tidak mengenalnya. Nah, begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu itu adalah kita, saya kepada Allah. Kemudian setelah itu baru kita minta. Karena tadi kata terakhir atau kalimat terakhir dari ayat 5 adalah iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku beristi'anah. Kepadamulah Tuhan kami beristi'anah. Isti'anah. Jadi yang namanya isti'anah itu adalah meminta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi makanya karena meminta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita secara jelas, secara langsung, sebetulnya setiap saat Allah terlibat dalam kehidupan kita. Tetapi kita meminta campur tangannya lebih dalam lagi, terutama berkaitan dengan pensucian jiwa kita. Atau caranya dia menampakkan dirinya pada diri kita, atau caranya dia membuat kita ma'rifat kepadanya, caranya dia membuat kita lebih cinta kepadanya. Nah, setelah itu lalu kemudian baru kita meminta dengan sabar, kata Tuhan. Dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan wasta'inu, kan itu wasta'inu kan isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi isti'analah kepadaku, kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini berulang dalam Al-Quran 2 kali di dalam surat Al-Baqarah. Satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 45. Satunya lagi surat Al-Baqarah 153. Di ayat 145 Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun alal khashiin. Di ayat 153 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Ini kita sudah lihat. Nah, jadi intinya sabar, baru kemudian isti'anah. Kenapa? Karena isti'anah itu adalah merasakan benar keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan baru setelah itu baru kita minta. Terutama apa yang kita minta keterlibatan Tuhan pada diri kita, yaitu hidayah. Ihdina. Karena asumsinya berdasarkan kita ini, kalau kita ini secara fisik adalah benda-benda, materi, tidak punya kemampuan apa-apa. Materi itu adalah berada di pinggir seluruh rangkaian penciptaan. Dia adalah di ujung daripada hierarki eksistensi. Paling jauh jaraknya dari Tuhan. Lalu kemudian kita tidak punya apa-apa. Sementara kita ingin kembali kepadanya. Maka kita minta dia menggait kita, membimbing kita. Kita mengatakan ihdina dari kata hada. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah beri hidayahlah, beri petunjuklah kami. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan yang lurus? Jadi kita sudah lihat bahwa permintaan mendasar manusia sebetulnya apa? Yaitu petunjuk. Kalau misalnya permintaan mendasar kita benda-benda, berarti kita belum memahami hakikat kehidupan. Benda-benda ini tidak perlu kita minta sebetulnya, juga dapat. Makanya orang yang tidak beragama juga dapat. Apa sebabnya? Karena sudah ada. Ikan sudah ada di laut, tinggal pergi memancing. Ya. Benih padi sudah ada, tinggal kita tanam di sawah. Kemudian apalagi udara tinggal kita hirup. Matahari kita tinggal gunakan berjemur dan seterusnya. Jadi Allah sudah siapkan semuanya kalau berkaitan dengan materi. Nah, apa yang kita sangat butuhkan kepada Allah yang tidak secara otomatis ada di sekitar kita, yaitu hidayah. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah yang kita dapatkan setelah Allah memberikan kepada kita alat-alat untuk mendapatkan hidayah itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dan nanti dalam kata ihdina dari kata hada itu lahirlah nanti kemudian juga yang kita minta, hidayah yang kita minta apa? Yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen untuk melihat, memperhatikan materi yang telah kita persiapkan
untuk kita simak bersama-sama. Jadi jemaah sekalian, pembahasan kita masih surat Al-Fatihah. Surat yang pertama, Al-Fatihah ini adalah artinya pembukaan. Turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan Makkiyah. Jumlah ayat 7 ayat, dan karena ini adalah surat yang disebut secara spesifik di dalam Al-Quran dengan sab'an minal mathani, dan angka 7 juga sering sekali disebut dalam Al-Quran, maka kita jadikan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini sebagai 7 tingkatan perjalanan rohani, 7 safar rohani yang dimulai dari ayat pertama yaitu Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan dulu lantunan surat Al-Fatihah dari Ustadz Muammar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul Azim. Mas sekalian, ini adalah tingkatan-tingkatan dari surat Al-Fatihah yang kita sebut dengan 7 maqam rohani. Yang pertama adalah ayat pertama, maqam ilmu, karena setara dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dan di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah maqam syukur karena Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah maqam iman karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang keempat adalah maqam taqwa karena berkaitan dengan akhirat, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah penyerahan diri. Ketika mengatakan iyyaka, berarti kita berikrar di hadapan Tuhan, kepadamu-lah Tuhan aku berserah. Kepadamu-lah Tuhan aku menyerahkan diri. Jadi iyyaka, kepadamu-lah. Namanya kita sebut dengan maqam taslim. Kemudian berikutnya adalah maqam istiqamah.
Dan maqam istiqamah ini sudah tingkatan yang mengundang keterlibatan malaikat bersama dengan kita, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian istiqamah, artinya istiqamah berketetapan hatinya di situ. Hatinya tidak pernah berpaling, tidak pernah menyimpang, tidak pernah deviasi dari sana, maka Allah akan mengirim kepadanya malaikat. Yang ketujuh adalah maqam wilayah, karena di situ kita menunjukkan sikap bara dan wala, sikap wala dan bara. Kita berwala, berwilayah kepada alladzina an'amta alaihim, dan kita berbaro'ah, berlepas diri dari al-maghdub dan ad-dallin. Kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di situ adalah berwilayah. Dan kita menyampaikan isbat hati kita untuk berwilayah kepada alladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang memberikan nikmat kenabian, nikmat kesucian yang disebut dengan mukhlasin dalam Al-Quran. Sebaliknya kita meminta untuk berlepas diri, jangan sampai tergabung ke dalam golongan orang-orang yang al-maghdub, orang-orang yang dimurka Allah, dan orang-orang yang dallin, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi kita sekarang masuk pada maqam yang keenam, yaitu bunyi ayatnya seperti di layar Bapak bisa lihat, ini adalah yang keenam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdina siratal mustaqim. Jadi kata-kata ihdina di sini adalah kata kerja perintah fi'il amr dari kata hada yahdi. Hada itu menunjuk, memberi petunjuk, menggait, membimbing. Kita mengatakan ihdina, jadi kita minta bimbinglah kami. Nah, harus kita sadari Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya kita tidak bisa menggait diri kita. Kita tidak bisa menuntun diri kita. Karena bagaimana kita bisa menggait diri kita, kita menuntun diri kita, sedangkan asumsinya kita datang kepada Allah sebagai orang yang buta. Orang yang hidup dalam kegelapan. Seperti kata Nabi Yunus, ini kuntu minaz zalimin. Saya ini berada dalam kegelapan, kezaliman. Seperti mana kalau kita baca doa Kumail, zalamtu nafsi, ya Allah, aku menzalimi diriku. Artinya aku telah menutup jiwaku dengan hijab-hijab sehingga jiwaku hidup dalam kezaliman, dalam kegelapan. Zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Karena kita telah menutup, menghijabi jiwa kita dengan kegelapan, maka kemudian yang bisa mengangkat itu hanya Allah. Ya, karena kita sekali orang buta tidak mungkin bisa menemukan jalannya sendiri. Kalau kita buta tidak melihat matanya, kita tentu butuh bantuan pihak lain. Nah, berkaitan dengan jiwa, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu Allah SWT sebagai pemilik jiwa itu. Allah sendiri adalah cahaya. Dan karenanya kepada pemilik cahayalah kita minta diberikan terang cahaya itu pada hati kita. Itulah sebabnya tujuan agama datang apa? Litukhrijan nasa. Itu kata Allah kepada Nabi. Taknya itu kepada Nabi. Litukhrijan nasa mina zulumati ilan nur, agar engkau wahai Nabi mengeluarkan manusia, litukhrijan nasa, mengeluarkan manusia, mina zulumat, dari kegelapan. Karena kegelapan hati dan jiwa inilah yang menjadi sumber, menjadi akar dari seluruh malapetaka, dari seluruh kezaliman dalam kehidupan ini. Jadi karena kegelapan hati menjadi sumber, menjadi akar, menjadi root dari segala macam kezaliman, maka kemudian kita minta kepada Allah supaya diberikan cahaya. Ihdina, beri hidayahlah, beri petunjuklah, pancarkanlah cahaya ketuhananmu ya Allah kepada kami, agar kami apa? Siratal mustaqim. Kita tidak bisa menempuh jalan lurus kalau kita tidak dapat hidayah dulu. Karena bagaimana kita bisa menempuh jalan kalau tidak ada cahaya? Anggaplah Bapak Ibu sekalian naik mobil atau naik motor malam-malam, malam yang gelap, dan tidak ada, motornya tidak punya lampu. Jalanan juga tidak punya lampu jalan. Coba gimana caranya menempuh jalan? Jadi syarat untuk menempuh jalan itu harus ada cahaya dulu. Cahaya itu dalam hal ini disebut dengan hudan, petunjuk. Jadi cahaya yang menyinari hati kita itu kita sebut dengan petunjuk, hudan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jemaah sekalian, maka kita coba membahas ini
dalam ayat Al-Quran. Siapakah yang bisa? Karena Allah itu kan tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita dan akal pikiran kita, zatnya. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga adalah Maha Adil. Apa bukti keadilannya? Apa bukti Rahman dan Rahimnya? Dia memilih di antara kita manusia orang yang hatinya tidak pernah kotor, lalu kemudian diberikan tugas untuk menggait kita. Maka oleh sebab itulah, ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, pasti kita juga meminta orang yang telah ditunjuk tersebut, orang yang telah dikasih mandat tersebut, dimandatisir itu. Siapa yang telah dimandat? Kita katakan siratal ladzina an'amta. An'amta itu kita bisa artikan jalannya orang-orang yang kau telah beri mandat, yang telah engkau berikan SK, yang telah engkau pilih untuk membimbing kami. Nah, jadi makanya ada kata siratal mustaqim dari kata ihdinas siratal mustaqim. Nah, mari kita lihat yang berkenaan dengan ayat-ayat ini berikutnya. Ingat kata-kata ihdina ini, kata petunjuk ini muncul di pertama kali di surat Al-Fatihah, lalu kemudian muncul lagi berikutnya di surat Al-Baqarah. Kata-kata hudan. Zalikal kitab. Ya, jadi ini adalah surat Al-Baqarah. Ya. Begitu tadi kita mengatakan ihdina. Lalu kemudian Tuhan mengatakan itulah hudan ini, hudan. Ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Itulah Alkitab. Ya, inilah Alkitab. Ya. Zalikal kitab, itulah Alkitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi padanya. Jadi zalikal kitab, itulah Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Ya. Jadi kata-kata zalika ini seperti tulisannya di sini, itu kata tunjuk jauh namanya, dan ini adalah kata tunjuk dekat. Ya harusnya ini yang benar, ini itu. Ya, kalau kita katakan ini, ya bisa kalau Al-Quran sudah ada di tangan kita. Sedangkan pada saat ayat ini turun kan Al-Quran belum dicetak, belum diperbanyak. Lalu siapa yang ditunjuk zalika? Kata tunjuk zalika itu adalah menunjuk. Pasti ada yang ditunjuk, namanya kata tunjuk, ya ada yang ditunjuk. Makanya kan disebut dengan isim. Ini termasuk isim dalam bahasa Arab. Yang namanya isim itu kan ada bendanya, isim isyarah. Namanya kata benda tunjuk. Jadi bahasa Arabnya disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh dari kita. Artinya tidak bisa dijangkau dengan tangan. Jadi kita tunjuk, itulah. Jadi bisa kita katakan pada saat ayat ini turun harus ada yang ditunjuk. Zalika. Ya. Nah, ketika ditunjuk pada saat itu kan kitab yang berbentuk tulisan di atas kertas belum ada. Nah, maka yang masuk akal yang bisa adalah pasti orang yang ditunjuk. Pasti orang ini adalah merupakan representasi daripada Alkitab. Ya. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan bahwa selain saya, itu orang itu representasi daripada Alkitab. Karena ayat ini kan turun kepada Nabi, sehingga asumsinya yang mengucapkan ini kan Nabi. Nabi yang mengucapkan zalika Alkitab. Ya. Tentu kalau Nabi menunjuk dia, tentu mengatakan akulah anak Alkitab. Jadi kalau menunjuk kepada Nabi sendiri tentu bukan zalika, tapi anak. Ya, anak Alkitab, akulah Alkitab. Tapi ini menggunakan kata zalika. Ya. Itulah Alkitab. Nah, Alkitab itu pasti adalah yang dimaksud adalah representasi hidup daripada kitab suci. Yang disebut dengan kitab yang berbicara. Jadi ada kitab yang sifatnya samit, ada yang sifatnya natik. Natik itu berbicara, samit itu adalah diam. Jadi ada yang sifatnya diam, ada yang sifatnya berbicara. Nah, yang disebut dengan tulisan-tulisan seperti ini, katsbun itu apa kita tulisan ini itu sifatnya diam. Ini kan pasif ini tulisan ini. Yang membuat berbicara kita karena kita yang baca zalika. Coba kalau tidak ada orang baca kan tulisan ini hanya diam saja, pasif. Ya, jadi kita sebut ini yang bertuliskan ini adalah kitab yang pasif dan ada kitab yang aktif. Nah, kitab yang aktif inilah pasti yang ditunjuk karena kitab yang pasif pada saat itu belum tercetak, belum diperbanyak. Nah, maka dalikal kitabu, itulah Alkitab. Nah, orang itu, pasangan itu, karena pasangan kitab suci, kalau kitab suci itu harus suci, maka orang itu harus suci. Maka dikatakan la raiba fihi.
Jadi tidak ada raib, tidak ada keraguan tentang orangnya. Orangnya tidak ada yang pantas diragukan. Tidak pernah sama sekali kita lihat kesalahannya, kekurangannya, tidak pernah kita lihat kejahatannya, tidak pernah kita lihat keanehan-keanehannya. Dalam pengertian aneh, perbuatan yang tidak masuk akal. La raibah fi, tidak pernah ada keraguan padanya. Jadi fihi di sini pada orang itu, pada Alkitab ini. Jadi dzalikal kitab la raibah fihi, tidak ada keraguan padanya. Ya. Hudan lil muttaqin, itu adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Hudan lil muttaqin, baru dikatakan petunjuk. Siapa petunjuk? Berarti ini kitab ini adalah petunjuk. Nah, pertanyaannya, bisakah menjadi petunjuk kalau dia hanya tulisan seperti ini? Kan harus dibaca. Ketika dibaca, sangat tergantung juga kepada yang membacanya. Makna-makna kitab, tulisan bisa dibelokkan berdasarkan keinginan daripada pembacanya. Ya. Dengan demikian, supaya menghindari terjadinya pembelokan makna-makna itu, maka kemudian harus ada orang yang disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi, yang membaca Alkitab, menyampaikan Alkitab, bukan berdasarkan tafsir pribadi, tetapi berdasarkan yang disebut dengan ta'wil. Ya. War-rasikhuna fil ilmi. Ya. Nah, itulah kemudian menjadi petunjuk hudan. Ya. Jadi inilah yang hudan. Allah mengatakan itulah. Jadi ketika kita mengatakan ihdina siratal mustaqim, Allah katakan zalikal kitab la raiba fi. Karena kalau kita sepakat ini adalah orang, nah benarlah kata-kata siratal ladina an'amta. An'amta itu kan orang, jalannya orang-orang. Siratal ladina an'amta. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Ya, nikmat apa? Nikmat kenabian, nikmat la raiba fihi, nikmat kesucian, nikmat keterjagaan dari salah dan dosa. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, berarti pasti ini adalah di antara alladzina an'amta alaihim. Karena alladzina an'amta alaihim adalah la raiba fihi, maka dia cocok menjadi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, kata-kata al-taqwa ini petunjuk lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Kok biasanya di tempat lain hudan linnas. Tapi ketika menunjuk zalikal kitab, ada kata-kata hudan lil muttaqin. Ketika tidak ada kata tunjuk, menggunakan kata-kata hudan linnas. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin. Itu surat Al-Baqarah juga 185. Jadi sana hanya mengatakan syahrul Ramadan, diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan itu karena unzila fihi, karena diturunkan padanya apa? Al-Quran. Jadi diturunkan padanya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran, karena diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Untuk apa? Hudal linnas. Nah, itu karena tidak ada kata tunjuk, hanya menjelaskan kenapa orang wajib berpuasa di bulan Ramadan. Allah menjawab, karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya, dan Al-Quran itu adalah hudal linnas. Cuma itu saja. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, baru di sini tunjuk zalikal kitab. Al-Quran itu adalah sesungguhnya itu. Al-Quran itu terletak pada Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah namanya yang lebih umum karena kebenaran semua sama. Kesucian Nabi Adam, kesucian Nabi sama-sama manusia suci sampai kepada manusia suci terakhir nantinya, itu adalah semuanya adalah hakikatnya dirinya adalah Alkitab. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa, bukan hudal linnas. Kenapa? Karena mengakui adanya pasangan tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau mengakui an'amta alaihim berarti dia adalah bertakwa. Makanya orang bertakwa itu ciri-cirinya disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Al-Furqan, itu adalah berimam. Dikatakan dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi lil muttaqina imama. Jadi bagi orang bertakwa itu ada imamnya. Lil muttaqina, bagi orang bertakwa apa? Imama, ada imamnya. Ya. Siapakah yang membaca ayat ini pertama kali? Nabi Muhammad kita.
Lalu untuk apa kita baca? Agar kita menjadi bagian siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Supaya kita bisa connect dengan kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Siapakah itu? Yang membaca pertama kali Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna. Jadikanlah kami lil muttaqina imama. Bagi orang bertakwa imam. Jadi harus orang bertakwa itu ada imamnya. Karena lil muttaqina imama. Ya. Maka ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada kata gaib di sini muncul. Kalau Bapak Ibu rajin baca Quran, inilah satu-satunya ayat yang yu'minuna bil ghaibi disebutkan secara jelas begini. Ya. Biasanya kalau di ayat lain itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Coba Bapak Ibu sekalian baca dalam Al-Qur'an pasti yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Misalnya kita lihat misalnya surat Ali Imran di sini ya, surat Ali Imran 114. Ya, kita mulai dari 113. Laisu sawa min ahlil kitabi, tidak semua ahli kitab sama, karena ada juga di antara mereka umat itu satu umat qaimun yang tegak dalam menegakkan kitab suci, yatluna ayatillah, membacakan atau membaca ayat-ayat Allah, ana al-laili, di waktu malam, wahum yasjudun, dan mereka sujud. Jadi bangun begadang di waktu malam, ana al-laili, wahum, dan kepada Allah lah, dan mereka kepada Allah bersujud, lillah tadi. Ya. Yu'minuna billah, mereka itu apa? Beriman kepada Allah. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Ya. Dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran ini. Ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita lihat misalnya surat At-Taubah sini. Ya. Ayatnya 18. Innama ya'muru masajidallahi. Innama, hanya saja, ya'muru masajidallah, yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana. Yaitu orang-orang yang amana, beriman. Billah, kepada Allah, wal yaumil akhir. Ini selalu ini. Amana billah wal yaumil akhir. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, amana rasul bima unzila, dan seterusnya, itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, hampir kita tidak menemukan kata-kata yu'mina bil ghaib di tempat lain. Tempat lain selalu amana billahi wal yaumil akhir. Nah, di sini kita temukan karena ayat ini spesifik tadi. Berbicara tentang zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Alkitab la raiba fihi itu maksudnya adalah sosok kita, pasangan kitab suci yang bisa berbicara, yang kita sebut dengan an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat kepadanya di surat Al-Fatihah itu. Dan salah satu di antaranya itu apa? Gaib. Maka di antara orang bertakwa tadi adalah juga alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Beriman kepada yang gaib. Ya. Biasanya kalau gaib banyak itu guyub, tapi ini adalah gaib tunggal. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan bil guyub. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib. Ya. Setelah beriman kepada yang gaib ini baru kemudian wa yuqimunas shalah. Jadi kita lihat yuqimunas shalah di sini berikutnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Berarti boleh jadi ya berdasarkan ayat ini salah satu daripada Alkitab la raiba fihi huda tadi itu adalah gaib. Ya. Karena disebutkan yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Ya. Ini adalah surat Az-Zukhruf, surat 43. Ayat 2 dan 3. Ya. Allah berfirman, wal kitab. Nah, tadi kita sudah bicara juga. Zalika al-kitab. Ya, di sini, wal kitabil mubin. Dan demi Alkitab. Demi Alkitab. Wal kitabil mubin. Demi Alkitab. Demi kitab yang mubin. Apa namanya? Nyata. Nah, kalau nyata kan berarti bisa dijangkau. Kalau tulisan begini kan ini maknanya saja terjadi perbedaan di antara umat Islam. Nah, sedangkan ini nyata. Mubin ini adalah jelas. Bayinah. Wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, yang kelihatan, yang bisa menggait, yang bisa berbicara, itu mubin namanya. Wal kitabil mubin. Sama misalnya dengan setan itu kan nyata. Ya. Bisa orang, bisa manusia, bisa jin, minal jinnati wan nas. Penting nyata, kenapa?
aduun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata, kan nyata. Kalau di awan-awan ataukah di hayalan-hayalan kan tidak nyata namanya. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin, kan begitu. Mubin. Nah, sekarang wal kitabi al mubin berarti harus nyata juga. Yang namanya orang mengajak kita kepada keburukan. Maka kita dengarkan ada orang mengajak orang untuk dibayar untuk melakukan pembunuhan misalnya dan sebagainya, itu kan namanya setan yang nyata. Nah, di sini wal kitab al-mubin, kitab yang nyata. Wal kitabil Suara hilang, Lat. Sinyal ya. Iya, sinyal di Ustadz jelek Pak Ade. Bentar, tapi Ustadz udah tahu. Sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ayo, itu ada speaker terbuka yuk. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar ya. Kita masuk lagi. Jadi tadi kita sampai di sini Pak Bu ya. Jadi tadi wal kitabil mubin. Ini wawunya waw sumpah, waw kasam namanya. Demi Alkitab. Nah, kaitannya tadi dengan alif lam mim zalikal kitab. Dan ini dikatakan mubin, nyata. Jadi ini adalah harus nyata, mubin. Seperti kita sampaikan tadi, syaitan itu disebut aduun mubin juga. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Ya. Jadi ada aduun mubin, berarti harus ada juga musuhnya aduun. Aduun mubin itu kan musuh yang nyata setan. Lawannya setan apa? Ya pasti ada orang juga. Ya nanti di ayat lain disebut dengan setan mengatakan illa ibadakal minhumul mukhlasin. Jadi wal kitab al mubin, demi kitab yang nyata. Inna ja'alnahu, kami jadikan itu Qur'anan Arabian sebagai bacaan yang berbahasa Arab, Arabian. Ya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan menggunakan akalnya. Ya. Jadi kitab yang nyata kita sebut dengan dua unsur. Yang pertama tadi adalah terutama pasangannya, yang kedua tadi adalah bacaan. Ketika yang bersangkutan sudah berbicara, menyampaikan maksudnya secara secara verbal, ditulis, itulah kitab suci Al-Qur'an, dan itulah kita baca berbahasa Arab. Ya. Untuk apa? Ini bacaan tetap la'allakum ta'qilun. Supaya apa? Supaya mengkonfirmasi antara yang tertulis di sini dengan yang berbicara di sini, yang diam di sini dengan yang ini. Ya. Membangun relasi antara yang tertulis dengan atau yang diam dengan yang berbicara, yang tertulis dan yang hidup, itu adalah butuh akal pikiran. Karena akal di pikiran itu adalah ketika kita membangun relasi dua unsur. Ya. Ingat, di dalam panca indera kita ini kita hanya melihat satu persatu. Ya, relasi antara A dan B itu adalah dibangun oleh akal pikiran kita. Apa hubungan A dan B? Ya. Hubungan sebab akibatkah? Ya. Hubungan
kontradiksikah atau hubungan matematiskah? Itu kan yang menjelaskan akal pikiran kita. Ya. Jadi akal yang menyingkap hubungan antara dua entitas yang berbeda, karena setiap entitas di depan panca indera kita itu adalah bersifat partikular namanya, khusus. Ya. Relasi antara partikular-partikular itu ataukah benda-benda itu, item-item itu ataukah entitas-entitas itu dilakukan oleh akal. Ya. Nah, makanya dikatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan harus menggunakan akalnya. Jadi ada relasi antara bahasa Arab yang aturannya sangat menarik itu, dan yang kedua akal yang juga aturannya juga sangat menarik. Bahasa Arab punya aturannya, punya gramatikanya, akal juga punya aturannya, namanya logikanya. Jadi ada mantiknya, ada logikanya. Di sini juga ada tata bahasanya, gramatikanya. Jadi aturannya bahasa adalah gramatika, aturannya ini adalah logika. Nah, antara gramatika dan logika ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita belajar logika, di antara yang kita bicarakan adalah gramatika. Ya. Jadi ada hubungan yang erat antara Arabian dengan ta'qilun. Dan untuk apa? Untuk memahami Alkitab Al-Mubin di sini. Wa innahu, sungguhnya dia. Al-Quran yang kita baca tadi, fi ummil kitab, berada di dalam induknya Alkitab. Ya. Fi ummi, jadi innahu, hu-nya tadi di sini kembali kepada tadi Quranan Arabian. Ya. Di mana fi ummi, di induk. Fi ummi Alkitab. Ya. Ummu ini, ya, ummi gara-gara fi. Ummu ini secara bahasa artinya ibu. Satu asal kata dengan umat, satu asal kata juga dengan imam. Ya. Yang namanya umi kan melindungi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, mengajari anaknya belajar dari awal. Makanya ibu disebut sebagai madrasatul ula. Mengajak anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, yang namanya imam juga seperti itu. Ya. Kebetulan di tempatnya dikatakan ada imamu mubin juga. Ada tadi kata mubin. Ya. Jadi dari kata umi lahir kata imam, lahir kata ummah. Apa namanya ummah? Ummah itu adalah komunitas yang punya imam. Dan imamnya itu memperlakukan komunitasnya seperti mana ibu kepada anak-anak. Tidak mungkin imam itu menyalahgunakan kepercayaan umatnya. Tidak mungkin ibu itu atau umi itu menjual komunitasnya untuk kepentingan pribadinya secara jangka pendek. Wa innahu fi ummil kitabi. Baru kemudian ladaina, di sisi kami. Di sisi kami la aliyun, ada kata aliyun di sini. Di sisi kami ada la aliyun. Lamnya di sini tambahan, namanya taukid, lam taukid. Aslinya aliyun, hakim, hikmah. Jadi dalam Al-Quran itu rata-rata nabi dan rasul itu juga dikatakan bahwa setelah mereka kami berikan kepada mereka ilmu dan hikmah. Jadilah mereka hakim, arif, bijaksana. Ada hikmah padanya. Semua begitu ada kata hikmah. Ya. Bahkan agama ujungnya adalah hikmah. Ya, yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Jadi dikatakan waladzi ba'atha, ini yang ditanyakan Ustaz Ade juga pada pertemuan yang lalu. Waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah, orang yang memiliki hikmah namanya hakim. Ya, hakim namanya. Ya. Nah, jemaah sekalian, kata-kata hakim di sini memang merujuk kepada Allah. Ini juga Ali merujuk kepada Allah. Tetapi, ya, ada tetapinya. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir, itu orang tuanya memberi namanya Haidar. Karena Ali ini adalah putra daripada Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah adik daripada Abdullah, yang merupakan ayah daripada Muhammad bin Abdullah. Sehingga Abu Thalib adalah paman daripada Muhammad bin Abdullah. Ketika masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal, Abdullah. Lahir, hanya sebentar bersama ibunya meninggal. Setelah meninggal ibunya, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama juga meninggal. Akhirnya terakhir dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Pada saat
Abu Thalib memelihara Muhammad bin Abdullah itu di rumahnya dengan perlakukannya sedemikian penuh dengan cinta dan kasih sayang, Abu Thalib juga dari istrinya tadi dari istrinya bernama Fatimah binti Asad itu melahirkan seorang anak di Ka'bah lahirnya. Lalu kemudian diberi nama Haidar. Haidar artinya macan, harimau. Ya. Nah kemudian oleh Nabi minta izin kepada pamannya. Bagaimana kalau saya juga kasih nama? Oh boleh, silakan. Muhammad memberi nama Ali. Satu. Yang kedua, apakah yang namanya Nabi itu mendapatkan wahyu atau berkomunikasi dengan Allah setelah jadi Nabi saja? Jawabannya tidak. Sejak dia kecil selalu terpandu oleh Allah. Mana contohnya? Kita bisa baca dalam surat Yusuf. Yusuf yang masih kecil balita, ketika akan dibuang oleh kakak-kakaknya, tiba-tiba mengatakan, wahayna ilaihi. Kami berwahyu kepada Yusuf. Wahai Yusuf, kamu nanti akan menceritakan kejadian ini. Itu bisa kita baca dalam surat Yusuf. Iya. Jadi kalau Nabi Yusuf saja, apalagi Muhammad bin Abdullah disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Yang di hadapan para malaikat dan Nabi Isa menyebutnya dengan Ahmad. Paling terpuji. Ya, nah sekarang berarti kita sampaikan bahwa Al-Quran turun kepadanya pada satu umur berapa tahun, tetapi sejak kecil selalu berkomunikasi dengan Allah. Sehingga semua kata-katanya berlaku dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu anil hawa. Kata-kata wa ma yantiqu anil hawa itu bukan hanya pada saat dia menjadi nabi, tetapi sejak dari dulu. Wa ma yantiqu anil hawa. Jadi kata-kata yantiqu anil hawa itu bersifat present continuous. Jadi sejak dulu dia sudah yantiqu anil hawa. Ma yantiqu anil hawa. Tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa, kecuali huwa yang disampaikan itu wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali bahwa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Kalau begitu, ketika Nabi atau Muhammad bin Abdullah memberi nama adik sepupunya ini dengan kata Ali, apakah berdasarkan hawa nafsunya? Kalau berdasarkan hawa nafsunya berarti keliru tadi surat An-Najm. Kalau dia berdasarkan wahyu, berarti perintah Allah. Pasti Allah punya maksud. Nah, ternyata dikatakan wa innahu, sungguhnya Al-Quran itu fi ummil kitab. Ada induk Alkitab. Ladaina, di sisi kami siapakah induk Alkitab itu? Benar-benar itu adalah Aliyun Hakim. Aliyun Hakim. Disebutkan kata-kata Aliyun Hakim. Ya. Surat 38. Qala, ini adalah laporannya iblis. Potong cerita karena ini kan surat As-Sad ini mulai dari ayat 71 ini sudah 82. Jadi kalau Bapak Ibu ingin baca secara lengkap ini cerita iblis di sini mulai dari 71. Ya. Ketika Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin." Nah, itu ayat 1. Sampai sekarang kemudian iblis dihukum sebagai orang yang sesat oleh Allah. Qala, iblis berkata, "Fa bi'izzatika." Fa bi'izzatika. Karena izzahmu Tuhan, karena kemuliaanmu Tuhan, karena kekuasaanmu Tuhan. Juga la ughwiyannahum. Aku akan menyesatkan mereka. La ughwiyannahum. Kalau kita baca di sini kata-kata fabi izzatika, izzah itu adalah kemuliaan Allah dan kemuliaan Allah itu adalah ad-din, agama. Jadi bisa dikatakan bahwa iblis itu mengaku dia menggunakan baju agama untuk menyesatkan mereka. Kalau kita lihat ini kata izzah. Ya kan katakan ya izzah itu hanya milik Allah. Innal izzata lillahi jami'an. Ya. Jadi fabi izzatika. Karena izzahmu lah, artinya dengan menggunakan izzahmu lah Tuhan, saya akan menyesatkan mereka. Ajmain semuanya. Maka gampang iblis menyesatkan kita menggunakan baju agama. Dan ini bisa kita buktikan di surat Al-A'raf, di mana iblis mengaku sebagai penasihat yang baik. Ya. Saya kata iblis adalah lakuma minan nasihin, penasihat yang baik. Penasihat itu kan biasanya nasihat agama berkaitan dengan ilmu agama.
Nah, iblis mengatakan fabi izzatika la ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka ajmain seluruhnya. Illa, kecuali kata iblis. Jadi iblis ini mengatakan illa. Jadi iblis berjanji la ughwiyannahum, saya akan sesatkan mereka. Illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin. Ya. Mukhlasin di sini terjemahkan terpilih. Di tempat lain diartikan dengan tidak ada dosanya. Ya. Jadi ibadaka minhum al-mukhlasin. Ini Kementerian Agama menggunakan mukhlasin di sini dengan yang terpilih. Ya, udah benar juga. Dan Kementerian Agama juga menggunakan di tempat lain dengan suci. Coba kita lihat ya di sini. Surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi. Sungguh wanita itu benar-benar berhasrat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf sebagai laki-laki tentu juga berhasrat kepada lawan jenisnya. Laula, seandainya, artinya bahwa Yusuf itu mendahulukan. Yusuf itu telah berhasil mengalahkan hammanya, yaitu hasrat-hasrat biologisnya. Apa yang mengalahkannya? Yaitu burhan yang ada pada dirinya. Laula an ra'a burhana rabbi, karena Yusuf telah melihat burhan daripada Tuhannya, maka yang lain itu menjadi tidak indah. Laula an ra'a burhana rabbi. Tapi yang kita ingin bicarakan ini, kadzalika, begitulah, linasrifa anhu, kami membentengi, memisahkannya, memalingkannya dari perbuatan buruk. Wal fasya, perbuatan keji. Kenapa? Karena Yusuf itu innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sungguhnya dia Yusuf itu min diantara ibadinal mukhlasin. Jadi jelas sekali namanya mukhlasin itu adalah nabi kan? Kan kita lihat atau orang suci. Yusuf ini adalah orang suci. Innahu min ibadinal mukhlasin. Di sini dikatakan hamba-hamba yang terpilih juga nih. Ya. Hamba-hamba yang terpilih. Ya. Ada juga di tempat lain menggunakan kata-kata yang suci ya di surat Safat. Safat ada yang suci. Nah, jadi jemaah sekalian ini jelas Nabi Yusuf ini pasti manusia suci. Kenapa? Ada kata-kata linas rifa anusu. Jadi tidak ada su pada dirinya, tidak ada pasya pada dirinya. Coba lihat. Jadi yang namanya al-mukhlasin adalah hamba yang tidak ada keburukan pada dirinya dan tidak ada perbuatan keji yang pernah dilakukannya. Innahu, itulah dia disebut min ibadinal mukhlasin. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan iblis mengaku illa ibadaka, saya akan menyesatkan semuanya, illa ibadaka minhum mukhlasin, ini sama tadi persis ini. Ya. Sama persis kata-katanya. Mulai dari ini, min ibadinal mukhlasin. Kalau di sini karena Allah yang berbicara, min ibadina. Kalau ini karena iblis yang berbicara kepada Allah, ka min ibadaka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kalau begitu siapa yang dimaksud di sini? Ya pasti manusia suci, tidak sembarangan. Berdasarkan tadi surat Yusuf. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin. Yang terpilih, yang terjaga kesuciannya, tidak menggunakan, tidak melakukan tadi perbuatan su dan perbuatan fasya seperti disebutkan surat Yusuf ayat 24. Illa ibadaka minhum mukhlasin. Ya. Qala. Lanjutannya tadi kan 83. Qala, Allah berfirman. Fal haqqu, maka itu yang kau maksud adalah al-haq. Yang kau maksud itu adalah al-haq. Yaitu al-haq itu tidak mungkin terkena su', tidak mungkin terkena fasya, dan karenanya tidak mungkin terkalahkan oleh iblis. Maka yang kamu katakan itu iblis adalah al-haq. Dan Allah katakan wal haqqu aqul. Dan kata-kataku, firmanku itu adalah al-haq. Wal haqqu aqul. Wal haqqu aqul. Ya. Nanti kita lihat siapa itu al-haq. Kita lihat dulu. Selain daripada al-haq, la'amla jahannama. Aku benar-benar akan memenuhi. Ya. Nunnya di sini adalah nun taukid. Di sini juga la'amla'anna, benar-benar sungguh aku akan memenuhi jahannam, neraka jahannam, minka dari kalangan kamu, yaitu pengikut iblis. Tentu tadi kecuali tadi ibadah kami minhumul mukhlasin wa mimman tabi'aka, dan siapa mengikuti kamu, minhum ajmain juga. Jadi yang disebut ajmain tadi itu kecuali yang ikut kepada
ibadah al-mukhlasin, ibadah Allahil mukhlasin. Hamba Allah yang mukhlasin. Iya. Ini kata Allah, la'amla'anna, saya pasti akan memenuhi neraka jahanam minka dari antara kamu, yaitu yang mengikuti kamu iblis semuanya, minhumul ajmain. Nah, sekarang jemaah sekalian. Ini kita lihat lagi iblis di surat Al-Hijr, surat 15. Qala, iblis berkata, Rabbi bima agwaitani. Tuhanku, karena engkau telah menghukumi aku sesat, memvonis aku sesat, la uzayyinanna, saya akan menghiasi. Menghiasi apa? Jiwa mereka menjadi indah bagi mereka. Apa? Fil ardi, kehidupan di muka bumi. Setelah mereka menganggap indah kehidupan di muka bumi, kenapa indah di permukaan bumi? Karena hatinya tertutup, tidak terkomunikasi dengan Allah. Kalau hatinya tadi menerima pancaran ilahi, maka dia menyaksikan keindahan dan kesempurnaan pada Allah. Tidak mungkin dia merasa indah kehidupan di muka bumi. Nah, setelah mereka merasa indah di muka bumi, wala ugwiyannahum, itu kata iblis. Jadi pintu masuknya iblis itu adalah apabila kita sudah menganggap indah kehidupan dunia ini. Kalau kita sudah menganggap indah pujian-pujian manusia, milik-milik properti kita, lingkungan kehidupan kita, alam ini kita anggap indah, dan keindahan itu bersifat berdiri sendiri, bukan merupakan tajalli daripada yang maha indah, maka itulah menjadi pintu masuknya iblis. Iblis mengatakan wala ubuyannahum ajmain, melalui itulah aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa, kecuali ibadaka, hamba-hamba kamu, minhum, di antara mereka al-mukhlasin, ketulah lagi mukhlasin. Dan mereka inilah nanti yang kita minta di siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah nanti yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Qala. Ya. Masih kelanjutannya tadi, ingat Al-Hijr 40 sekalian ini kelanjutannya tadi ya. Kelanjutannya tadi. Di tadi ini 41 ini nih. Ya, ini tadi kita kembali dulu ke sini nih. 39 40. Nah, sekarang kita ke 41 ini. Qala, setelah tadi iblis mengatakan semuanya akan saya sesatkan kecuali hambamu yang ikhlas. Qala, kemudian Allah berfirman, hada siratun alayya mustaqim. Hada, inilah, siratun, jalan, alayya. Kalau kita lihat ini Pak Bos sekalian, hubungan kata-kata siratun alayya mustaqim ini sebetulnya tidak kurang begitu sering muncul dalam bahasa Arab. Karena siratun alayya, ya harusnya mengatakan sirati saja kan begitu. Ada sirati mustaqimah. Harusnya begitu. Ada sirati mustaqim, tapi ini ada siratu alayya. Ya kalau dihilangkan harakat-harakatnya tulisannya ain lam ya. Ya. Kalau kita hilangkan harakat-harakatnya, ya. Baru kemudian kita tasdid di sini. Ya, nah, coba. Nah, jelas kaisar bahagia. Ini kalau ini bisa menjadi ke sini nih, mudhaf nilai. Ya. Siratun, jalan, baru ke sini adalah mudhaf ilaihnya. Ya. Jalannya ini baru apa? Mustaqim, lurus. Ya. Jadi ini hada siratun. Siratu. Kalau sudah mudhaf ke sini menjadi domanya hilang satu. Jadi siratu alai, begitu. Baru kemudian mustaqim. Ya, bisa begitu. Nah, ngaji mas kaisar bahagia, tapi anggaplah ini adalah hada siratun alayya mustaqim, inna ibadi. Sungguhnya hamba-hamba kami, hamba-hambaku itu yang siapa tadi? Yang siratun alayya mustaqim ataukah ibadukal mukhlasin tadi itu laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak punya kekuatan untuk mempengaruhinya. Illa, kecuali manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu minal ghawin, yang tersesat. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali yang mengikuti kamu dengan gawin, sesat. Nah sekarang wa yaral ladzina, ini surat Sabah. Wa yaral ladzina utul ilma. Ya. Utul ilma, yang mendapatkan ilmu itu melihat. Ya. Wa yaral ladzina, jadi ini adalah kata kerja pelakunya ini. Ya. Jadi pelakunya panjangnya alladzina utul ilma, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, melihat. Ya. Jadi yaral ladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu itu melihat. Dia melihat dengan mata batin tentunya.
dengan kacamata ilmu. Alladzi, sesuatu yang atau apa saja yang unzila ilaika, yang diturunkan kepada kamu min rabbik, dari Tuhan. Apa yang diturunkan itu adalah al-haq. Jadi siapa tadi yang dimaksud dalam ayat itu tadi al-haq? Ya qala al-haq, qala fal-haqqu wal haqqa aqul, kan begitu. Ya. Ketika tadi iblis mengatakan, kan begitu tadi. Iblis mengatakan di surat Sad tadi, ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, Allah berfirman, ya, fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang kamu maksud dengan hamba-hambaku yang tidak bisa kamu goda ini sudah mukhlasin itu adalah al-haq. Nah, di sini katakan diberikan ilmu alladzi unzila ilaika, diturunkan kepadamu min rabbika wal haq. Jadi orang yang berilmu itu mengatakan bahwa itu adalah al-haq. Dan apa tugasnya? Yahdi. Al-haq ini adalah yahdi ila siratil azizil hamid. Dialah yang bisa membimbing, menggait tadi. Berarti yang kita minta ihdina siratal mustaqim ini nanti disebutkan. Dialah yang yahdi ila siratil azizil hamid. Dialah yang bisa menggait kepada jalan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Lebih cepat karena waktu kita habis. Wala tanfa'u syafa'atu indahu. Tidak bermanfaat syafaat nanti di sisinya. Illa, kecuali syafaat yang diberikan oleh orang yang adinalahu, Allah izinkan. Jadi syafaat itu tidak semua orang bisa berikan syafaat. Tetapi hanya liman adinalahu. Orang yang Allah berikan izin untuk daripadanya kita mendapatkan syafaat. Hatta sampai iza fuzzi'a an qulubihim, ketika dihilangkan fuzzi'ah, kegalauan, ketakutan, an qulubihim, dari hati mereka, sehingga hati mereka itu adalah qalbun salim. Qalu maza qala rabbukum, maka mereka di sana berkata, apa yang Tuhan katakan kepada kalian? Qalu, mereka berkata, al-haqqu. Perhatikan Pak sekalian, mereka berkata al-haqqu. Siapa itu al-haqqu? Wa huwal ali. Siapa itu huwa? Al-haqqu. Jadi al-haqqu wal ali. Al-aliyu huwal haqqu. Coba kita lihat Mas sekalian. Jadi al-haqqu siapa? Huwal ali. Bisa kita tarik, siapa al-ali? Huwal haqqu. Jadi al-haqqu selalu ma'ali. Ali ma'al haqqu. Ya, kenapa? Al-haqqu ya huwal ali. Al-ali ya huwal haqqu. Ya, seperti itu. Jadi qalu al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Dan itu adalah al-ali dan dia adalah al-kabir yang besar. Nah, jadi al-haqqu al-ali. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu. Yang demikian itu karena Allah SWT dia adalah al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan sesungguhnya yang mereka sembah selain daripada Allah adalah al-batil. Al-batil. Wa anna Allah huwal aliyyu. Dan sungguhnya Allah itu, siapa Allah di sini? Yaitu al-haq tadi ini. Adalah al-ali. Ya. Jadi al-haqqu al-ali. Huwal haqqu al-ali. Kenapa? Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, sama tadi. Al-aliyyu al-kabir. Jadi sini kita lihat al-haqqu dan ali selalu bersama. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Berdasarkan ayat ini, secara pribadi, secara subjektif, Nabi tidak bisa memberikan petunjuk. Walaupun kepada siapa yang dikehendakinya, kalau secara pribadi. Tapi karena Allah memberikan kepada Nabi kitab suci Al-Quran dan kesucian hati, maka berdasarkan ayat berikutnya, dia bisa memberikan petunjuk ini. Ayat 52. Wa kadzalika, begitulah auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepada kamu, ruhan, roh apa? Al-Quran. Min amrina, sehingga ruh. Karena ini ada kata ruh, berarti ruhnya Nabi adalah ruhul Quran. Ya. Disebut dengan ruhul amin. Biasa dikaitkan dengan malaikat Jibril. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata-kata auhayna diwahyukan kepadamu ruhan, berarti artinya roh Al-Quran, makna daripada Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab. Kamu tadinya Muhammad tidak pernah belajar kitab suci, tidak pernah tahu kitab-kitab suci sebelumnya, tidak pernah baca Taurat dan Injil. Walal iman, dan tidak pernah juga beriman kepada agama-agama sebelumnya. Maksudnya tidak pernah menjadi pengikut Yahudi, tidak pernah jadi pengikut Nasrani, sehingga yang disampaikan itu bukanlah hasil pelajarannya dari agama-agama itu. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan hu. Siapa hu-nya di sini? Tadi adalah ruhan. Kami jadikan roh
Al-Quran itu nuran cahaya. Cahaya. Nahdi yang dengan cahaya itu kami membimbing. Kami memandu bihi dengan cahaya itu man nasya, siapa yang kami kehendaki, min ibadina di antara hamba-hamba kami. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, la tahdi, benar-benar bisa. Ini inna di sini sudah sungguh-sungguh, lamnya di sini lam taukid, benar-benar. Innaka la tahdi, benar-benar mampu menggait, membimbing, menuntun manusia ila siratin mustaqim. Jadi apa hubungannya dengan tadi surat Al-Qasas yang mengatakan tidak bisa memberikan pemimpin hatta kepada orang yang kamu cintai? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Artinya apa? Kalau Nabi berdasarkan pribadinya orang saya tidak mampu. Lalu kenapa dia mampu memberikan bimbingan? Karena Allah. Jadi kemampuan Nabi memberikan bimbingan karena merupakan dirinya telah menjadi sarana Allah untuk membimbing kita semuanya. Itu yang disebut dengan mukhlasin. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Berarti yang kita minta di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siapa sebetulnya yang kita minta? Ya. Kita minta agar diperjumpakan dengan manusia-manusia seperti ini, yang nanti akan memberikan syafaat di akhirat seperti ayat sebelumnya, dan juga yang ditakuti oleh iblis, sehingga kita yang harusnya ini adalah juga penuh dengan dosa dan noda, menjadi ditakuti oleh iblis, karena kita menjadi bagian daripada mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa membimbing kita semuanya, memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, berkenaan dengan apa yang kita inginkan dengan doa ihdina siratal mustaqim. Terima kasih banyak Pak Ade yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz. Saya kira ini sesi tanya jawab. Disilahkan Bapak dan Ibu yang akan bertanya atau diskusi, enggak, disilahkan. Pak Hasan, ada pertanyaan? Biasanya Pak Ade nih yang bikin pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sedikit Ustaz. Oh ya, silakan Pak Am. Selamat jumpa lagi Ustaz melalui Zoom. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat mengikuti. Begini Ustaz, saya sampai sekarang masih merasa heran. Kalau mendengar tafsir Ustaz, cocok dan logis. Kenapa ulama-ulama yang kita anggap kaliber dunia masih beranggapan, meyakini pula paman Nabi Abu Talib itu memakai sendal dari api neraka, artinya masuk neraka. Nah, kalau Abu Talib masuk neraka, kita ini di mana? Itu kan logika akal ya. Kenapa ulama-ulama dunia logikanya nggak terpakai? Itu Ustaz, bagaimana tuh? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ade, kita persilakan Pak Am ini dari Bukit Tinggi nih ya. Ada lagi? Kalau Pak ya, jadi kalau Pak Ade dari Bukit Tinggi, enggak, Pak Am tadi itu dari Bukit Tinggi Pak Ade. Oh iya. Oh ya, jadi kalau Pak Ade kapan-kapan ke Bukit Tinggi, hubungi Pak Am tadi. Ya, Am Zamal. Silakan mampir. Nanti nanti akan disuguhi apa namanya tomat top. Ya. Tomat top. Iya. Tomat top. Masih Ustaz ingat terus ya. Terima kasih banyak Pak Am. Jadi kita bahas pertanyaan Pak Am tadi. Iya. Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa memang ini persoalannya adalah persoalan apa ya? Persoalan ya kita sebut dengan kejujuran akademik ya. Kejujuran akademik. Saya kira memang tantangannya para akademisi ini pasti Pak Ade berpengalaman di kampus. Ya. Tantangannya para akademisi itu biasanya bersikap jujur ya.
Karena biasanya di suatu lingkungan tertentu itu ada orang yang kalau kita jujur justru tersingkir. Nah, keberanian untuk tersingkir ini kan tidak semua orang miliki, paham? Kan begitu. Iya. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti Nabi, siap diusir dari kampung halamannya. Ya. Ya, Nabi seperti kan diusir Ustadz dari paling kampung tidak. halamannya. Ya. Jadi kalau diusir saja dari kampusnya, apalagi kalau diusir dari kampung halamannya kan begitu. Nabi ini diusir dari kampung halamannya. Ya. Jadi Nabi melakukan itu. Bahkan Nabi dilempar batu, dicaci maki. Nah, ini saya kira Pak Am, ini keberanian seperti ini yang mungkin susah kita temukan sekarang. Karena jangankan diusir dari kampung halaman, diusir dari ini, bahkan mungkin kita tidak diundang ceramah lagi, banyak tidak berani Pak Am. Ya. Banyak orang tidak berani untuk tidak diundang lagi. Supaya tetap diundang, ya. Berarti dengan sengaja memilih, ini mohon maaf agak lebih keras, sudah diketahui dengan sengaja memilih neraka begitu. Ya, bisa dikatakan begitulah, apa namanya. Tapi memang ini menyangkut masalah perjalanan juga, Pak. Kita berharap bahwa orang-orang yang tadinya mungkin belum punya belum punya girah, suatu saat juga punya girah. Kenapa? Karena setiap kita ini kan berjalan. Berjalan itu artinya bahwa mungkin saja hari ini adalah tidak berpendapat A, besok berpendapat A. Seperti Pak Am dulu misalnya, aktif di tempat lain, tidak mengenal ini, tapi kemudian karena perjalanan, karena dinamika, karena menghargai yang disebut dengan pengetahuan itu adalah berjalan, akhirnya kemudian berjumpa dengan seperti ini. Seperti itu Pak Am kira-kira. Jadi oleh sebab itu, yang seperti itu berharap bahwa mungkin mereka juga sedang berjalan dan berharap suatu saat bisa menyampaikan. Karena saya juga terus terang heran sekali ya, bahkan untuk menyebut saja kasus Karbala Imam Hussein itu banyak yang tidak berani, luar biasa. Padahal ini kan sudah berlalu 1.300 tahun, 1.400 tahun. Ya, dan kita tidak ada apa-apa kalau dia menyebut dia. Tapi bagaimana kita bisa menyebut mencintai Nabi dan keluarganya? Kalau menyatakan saja cerita Imam Hussein di Karbala, kita tidak berani, apalagi sudah memihak. Ini yang paling berat. Ya. Jadi kalau menceritakan saja kejadian ini tidak berani, apalagi kemudian berpihak. Ya. Nah pertanyaannya adalah apa tanda kita mencintainya sebetulnya? Karena cinta itu adalah kesamaan frekuensi jiwa antara yang mencinta dan dicinta. Ya. Saya kira terima kasih banyak Pak Am atas pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Adnan. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beri pencerahan kami yang CT ilmu ni dan dangkal. Bagaimana akhirnya kami berhujung kepada ma ra'aitu, kepada Imam Mahdi yang lain daripada setiap cantuman ayat-ayat yang selama ini kita alfakan. Afwan semua, barakallahu. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kata-kata ma ra'aitu illa jamila, kalau kita partikularisasi namanya, ya. Jadi alurnya begini, alur berpikirnya begini. Jadi ketika kita menyaksikan semua yang ada di sekitar kita, bahkan diri kita adalah merupakan cermin, bayangan yang ada dalam cermin yang berpantul dari Allah, yang dalam bahasa disebut dengan tajalli, manifestasi dan semacamnya, bahwa semuanya ini adalah manifestasi daripada Allah. Sehingga seperti kata Nabi Ibrahim, ketika dia sakit dan berobat, sebetulnya yang menyembuhkan adalah Allah. Ketika dia lapar dan makan, sebetulnya yang beri kenyang adalah Allah. Artinya bagi Nabi Ibrahim tidak ada lagi mabda, tidak ada lagi sumber dari semua realitas, dari semua kenyataan, dari semua yang ada kecuali Allah. Sehingga menyaksikan ikan, dia menyaksikan Allah. Menyaksikan meminum obat, dia merasakan kasih sayang Allah. Ketika dia merasakan makanan, dia merasakan sentuhan tangan Allah. Jadi apapun yang dia rasakan adalah berinteraksi dengan Allah terus-menerus. Nah, kalau sudah sampai pada derajat seperti ini, berarti bahwa selain Allah itu sudah fana. Dirinya itu sudah fana dari selain Allah. Ketika dirinya fana, maka kemudian yang ada hanya Allah. Namanya baqa dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini sudah terjadi, orang itu pasti akan berkata, ma ra'aitu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan, termasuk menyaksikan diriku,
kecuali bahwa yang kusaksikan adalah Dia yang Maha Indah. Jadi Dia yang Maha Indah. Satu. Yang kedua, setelah menyaksikan Dia yang Maha Indah, itu kan kemudian yang Maha Indah ini kemudian merepresentasikan dirinya, merepresent dirinya dalam kehidupan ini melalui hambanya yang paling suci, yang paling mulia. Karena tadi bagi kita orang awam ini kan susah menjangkau Dia. Kita hanya bisa menyaksikan benda-benda tadi di sekitar kita. Kita hanya menyaksikan awan yang bergerak, seakan menyaksikan Allah. Nah, pertanyaan bagaimana menyaksikan lebih tinggi lagi? Bahwa ada personifikasi daripada Allah di sekitar kita. Nah, itulah manusia suci. Dan manusia suci yang tersisa sekarang tinggal satu. Dan yang satu ini adalah merupakan penerima wasiat daripada sebelumnya. Apa namanya penerima wasiat? Dia yang paling mengumpulkan semua dalam tanda petik harta kekayaan sebelumnya. Ya, yang 12 ini, imam yang 12 menerima wasiat. Anggaplah katakanlah wasiat itu harta ya Pak, supaya gampang kita pahami. Yang ke-12 menerima wasiat daripada imam 11. Nah, imam 11 menerima wasiat dari imam 10. Kan berarti di imam ke-12 ini ada warisan daripada imam-imam sebelumnya. Karena semuanya bermuara kepada dia. Ya, dialah yang menerima warisan, wasiat daripada yang ke-11. Dialah juga yang menerima dari ke-10, karena 10 ada di 11, dan sekarang 11 pindah ke 12. Begitu ya sampai ke atas, 1 sampai kepada Nabi. Nabi juga begitu kepada dari Nabi-Nabi sebelumnya. Berarti dari Nabi Adam, dialah penerima wasiat Nabi-Nabi. Makanya dalam Al-Quran disebut dengan rusuli. Rasul-rasulku pasti akan melalui tangannya. Nah, dengan demikian, apa yang kita saksikan ini sebetulnya? Representasi daripada Jamil itu ada pada imam zaman. Mara itu illa jamila, maka setiap kita menyaksikan sesuatu, harusnya kita menyaksikan imam zaman. Kita beri salam kepadanya. Assalamualaikum ya sahibal asri wal zaman. Apa sebabnya? Karena yang kita saksikan pada dasarnya adalah dia. Tidak ada satupun yang menjadi apa yang kita rasakan, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kecuali bahwa itu adalah merupakan kerajaan langit dan bumi yang didelegasikan kepada imam zaman. Berarti artinya apa? Pemiliknya sekarang, pemilik delegasi adalah beliau. Nah, sehingga kemudian harusnya kita merasakan kehadiran beliau pada setiap apapun yang kita rasakan. Nah, inilah saya kira yang diinginkan oleh Pak Nur tadi dengan kata-kata ma ra'aitu illa jamila. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hasan. Ya. Terima kasih Pak De. Saya mungkin akan menanyakan masalah alam gaib. Nah, di kampung saya itu ada dulu saya pernah berburu lah di kampung saya itu ada yang tidak mencari adanya sisa kubur, Ustaz. Tidak percaya adanya sisa kubur. Nah, tapi sekarang udah almarhum. Nah, sekarang masih banyak juga murid-muridnya yang masih mempercayainya. Penasaran kemarin itu saya nanya gitu kan, apa alasan tidak mempercayai adanya sisa kubur gitu. Nah, dia itu beralasan kepada Al-Qur'an surat Al-Ghafir ya ayat 11. Yang artinya begini. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengaku dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Nah, itu alasannya katanya hidup 2 kali, mati 2 kali. Jadi tidak adanya kehidupan di kubur itu. Alasannya seperti itu. Nah, saya itu tidak bisa menjawab ayat Al-Quran yang lain yang mengatakan adanya kisah kubur. Nah, bagaimana Ustadz, menurut Ustadz gitu ya, tentang pendapat ini dan bantahan bahwa kepercayaan mereka itu tidak benar dan bahwa kisah kubur kita mencari ada. Nah, ayat Al-Qurannya di mana gitu? Ayat Al-Qurannya tentang siksa kubur itu sendiri secara jelas gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hasan.
Pertama, tentu kita menghormati pendapat siapa saja. Ya, jadi kita tentu menghormati siapa saja dan apapun isi pendapatnya. Karena setiap orang, salah satu kebebasan yang harus kita jamin adalah kebebasan berpendapat. Ya, jadi kita menghormati kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Selama pendapat itu tidak menyerang pribadi orang, ya silakan saja. Nah, jemaah sekalian, lalu bagaimana dengan surat Ghafir ayat tadi? Ya, kita sampaikan bahwa yang menyebutkan kita 2 kali mati 2 kali hidup itu berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Karena kita memang kata mati itu adalah satu. Tadinya kita ini benda mati sebelum jadi hidup. Di surat Al-Baqarah dikatakan kaifa takfuruna wa kuntum amwat. Kita ini sebelum hidup ini sekarang mati. Kita hanyalah unsur-unsur biologis yang ada di rambutan, yang ada di ikan, yang ada di daging, yang ada di sayur-mayuran. Ya, terus kemudian bertransformasi masuk ke dalam tubuh orang tua kita, menjadi sel, lalu kemudian kita tersimpan di dalam rahim ibu kita, muncul kita seperti sekarang. Nah, namanya hidup. Jadi summa yuhyikum. Jadi tadinya kuntum amwatan fa ahyakum. Lalu kita dihidupkan. Baru kemudian summa yumitukum, kemudian nanti akan dimatikan lagi. Artinya mati, kita kemudian keluar dari alam kehidupan seperti sekarang. Tapi kata mati itu bukan berarti tidak ada. Ini harus dipahami. Pada saat tadi kita belum ada, belum jadi manusia, bukan berarti kita tidak ada, tapi dalam unsur-unsur yang lain, gitu. Kan sebelum kita jadi manusia tadi dalam diri orang tua, dalam rahim orang tua kita kan ada tadi sebagai rambutan, sebagai ikan dan sebagainya. Kan ada. Bukan berarti tidak ada ya. Tapi kemudian terjadi transformasi, dan setiap perubahan terjadi transformasi. Dari alam nabati tadi bertransformasi menjadi alam hewani. Ketika menjadi sel itu alam hewani. Kemudian masuk dalam rahim bertransformasi menjadi alam insani, ya nasut. Nah, begitulah seterusnya. Nanti pada saat kita mati berikutnya bertransformasi lagi ke atas alam malakut, seperti itu. Jadi tadi sudah dengan mati. Lalu setelah itu summa yuhyikum, nanti hidup lagi untuk diminta pertanggungjawaban. Baru kemudian summa ilaihi turjaun, terakhir kembali kepada Allah, entah deritakah, entah bahagiakah ujungnya. Nah, yang ketiga, di mana ayatnya menjelaskan bahwa ada siksa kubur? Wah, banyak sekali ayatnya, Pasan. Kita lihat misalnya di dalam surat 32. Ya, kita lihat surat 32. Surat As-Sajdah. Ya. Ayatnya 12. Ini sebelumnya ini adalah kematian. Jadi kita lihat dulu ayat 11-nya. Ini ayat 11. Ayat 11-nya dulu, qul katakanlah Muhammad, ya tawaffakum, kalian pasti akan diwafatkan semuanya. Pasti kalian diwafatkan. Malakul maut, oleh malaikat maut, utusan Tuhan. Alladzi, yang memang malaikat maut itu diwakilkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Summa, kemudian ila rabbikum turja'un, kita dikembalikan kepada Allah. Nah, setelah kita kembali kepada Allah dalam pengertian pindah alam barzakh, nah ini ayat 12. Walau tara, seandainya engkau menyaksikan, seandainya engkau melihat langsung, izil mujrimuna, ketika orang-orang mujrim itu, pelaku kejahatan, pelaku dosa, baru diambil nyawanya oleh malaikat maut dan pindah ke alam berikutnya, alam barzakh, maka begitu sampai ke alam barzakh, alam kubur, nakisu, mereka langsung menundukkan ru'usihim, kepala mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar bahwa benar-benar ada kehidupan dalam kubur. Tetapi karena kami tidak siap, kami tersiksa di sini, tidak ada siksaan kubur. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Farji'na. Ya, kenapa dia minta kembali? Karena dia tahu masih ada kehidupan di belakang dia. Ya, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Inna muqinun, sungguhnya kami yakin. Ya. Kita lihat lagi misalnya surat 23. Ya. Surat Al-Mu'minun. Kemudian ayatnya mulai daripada 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian. Setelah dia mati, maksudnya mati itu berarti pindah ke alam kubur, alam barzakh, langsung berkata qalah,
Rabbi wa Tuhanku, irji'un, kembalikanlah aku. Maksudnya ke dunia. Irji'uni, kembalikanlah aku Tuhan ke dunia. La'alli, agar aku bisa a'malu, melakukan amal saleh fima taraktu, yang telah aku tinggalkan. Jadi artinya apa? Kenapa dia minta kembali? Pasti tersiksa di sana. Jadi namanya siksa kubur itu jangan bayangkan harus kayak neraka, tapi siksa, menderita sama yang di dunia. Jadi jangankan kubur, bahkan siksaan pada saat sakratul maut juga ada. Di Quran juga ada. Kita lihat dulu ini siksaan pada saat pindah ke alam barzah. Di dunia ini juga ada siksaan. Buktinya di dunia banyak orang yang stres, depresi, dan bahkan ada yang bunuh diri. Ya. Jadi di dunia juga ada siksaan. Siksaan versi alam-alam tersebut. Nah, mereka mengatakan, ya Allah, farji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan kembali amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailun. Itu hanya kata-kata yang dia ucapkan. Qailun itu perkataan yang dia ucapkan. Apa sebabnya? Tidak mungkin mereka kembali. Wa min waraihim barzahun. Di belakang mereka ada barzah. Nah, ini kan barzah. Berarti yang dimaksud dalam barzah. Wa min waraihim, di belakang mereka ada barzah. Sampai kapan ke barzah ini? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Ini memperjelas bahwa ini adalah alam barzah, alam kuburan. Ingat, alam kubur itu adalah namanya Al-Quran alam barzah. Ini katakan min waraihim barzahun, sampai kapan? Sampai kiamat, sampai hari kebangkitan. Berarti ini adalah hari sebelum kebangkitan. Ila yaumi yub'atsun. Dan ini ada derita. Kalau tidak menderita, tidak mungkin mau kembali lagi ke dunia. Nah, ini kita lihat. Bahkan pada saat dicabut nyawa saja sudah ada penderitaan. Mari kita lihat di dalam surat Al-An'am. Ayat 93. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang mengada-adakan kedustaan ala Allah, atas nama Allah. Au qala, ataukah berkata, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya. Walam yuha ilaihi, dan yang bersangkutan tidak menerima wahyu, mengaku ini wahyu. Dia mengaku ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Bukan, tidak ada dalam Al-Quran. Walam yuha ilaihi syai'un. Wa man qala, atau siapa yang berkata, sa'unzila mithla ma anzalallah, akan diturunkan juga kitab seperti ini kepada saya, ataukah kepada orang lain setelah Al-Quran. Baru kemudian ini intinya. Walau tara, seandainya engkau menyaksikan. Lau, seandainya tara, menyaksikan. Mirip tadi surat As-Sajdah. Idzi zalimuna, ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, berada dalam tekanan sakratul maut. Fi ghamaratil maut, berada dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat-malaikat sedang mengerjakan tugasnya. Basitu itu mengulurkan tangan-tangan mereka kepada orang itu mencabut. Karena susah dicabut nyawanya, karena tidak mau meninggalkan dunia, malaikat berkata, akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian. Karena apa? Dia tidak mau keluar, dia tetap bersikuku dengan dunia. Tadi ingat kata iblis tadi, dibuat tindak kehidupan dunia. Sampai iblis malaikat berkata, akhriju anfusakum. Baru kemudian Allah mengatakan, al-yauma, pada hari ini, yaitu pada saat dirasakan kepadanya sakratul maut, tujzauna azabal hun, sudah dirasakan kepadanya azab yang menghinakan. Ini sudah jelas azab. Jadi tujzauna, dibalaskan kepadanya azabal hun, bima kuntum, karena apa yang dulu kalian taquluna, katakan Allah atas nama Allah, ghairal haq, padahal itu adalah tidak benar. Wa kuntum an ayati, dan kalian terhadap ayat-ayatnya tastakbirun, menyombongkan diri. Saya kira begitu, Pak Sen. Ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Itu pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah jam 15 ya. Saya kira tidak dibuka lagi pertanyaan, dan akhirnya kami semua mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan pencerahan, sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Saya kira demikian.
Dan kalau menurut catatan barusan masih ayat 6 ya. Jadi ada Ya, betul, Pak. satu ayat lagi. Ya insya Allah 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah ayat terakhir. Saya kira demikian. Terima kasih pada semuanya. Wabil khusus pada Ustadz. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Ada membaca. doa Pak Ade? Doa Oh yang iya, sakit. ada titipan dari Mama Eri ya. Minta doa khusus katanya dari Ustadz untuk yang sakit. Tidak perlu disebut namanya. Ya, yang sakit secara khusus dari Mama Eri dan barangkali siapapun yang sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan segera. Saya kira mangga Ustadz untuk memimpin doa. Bapak sekalian, mohon maaf tadi ya saya keluar tadi, terpental tadi ya. Ya, minta doa. Bapak sekalian, mari kita yang tutup ya dengan sama-sama. ada tadi kelewat ada yang minta doa khusus yang sakit dari Mama Heri. Baik, Bapak sekalian. Mari kita baca doa menutup dengan sama-sama berdoa. Dan secara khusus kita doakan yang pertama adalah Mama Eri dan anak cucu, suami juga. Pak Iwan kena sakit, kita doakan supaya diberikan kesembuhan. Juga cucunya Bu Nadira, yaitu namanya Muhammad Rusli Malik. Ya. Ini cucunya Pak Dek, namanya Muhammad Rusli Malik, luar biasa. Kemudian Sama, ya? jamaah yang sakit juga kita doakan, sama persis ya. Kita doakan yang sakit supaya diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ya Allah Tuhan kami, Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Wa li jami'i ahli al-quburi wa li jami'i ahli al-quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepadamu untuk keluarga sahabat kami yang sakit, yaitu yang pertama adalah keluarga Ibu Eri, anak, cucu, dan suami beliau itu Pak Iwan. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kesembuhan yang sempurna kepadanya. Juga cucu daripada Ibu Nadira dan para jemaah yang sakit, ya Allah Tuhan kami, Allahumma anta syafi' la syifa illa min syifa'ik. Ya Allah, kamulah Tuhan yang maha penyembuh dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan majelis kami pada hari ini. Dan juga dengan keberkahan daripada Fatimah, ayahnya, suaminya, dan anak-anaknya. Berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah yang sakit tadi dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah sebab-sebab penyakit mereka. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Kirimlah malaikat rahmat kepadanya untuk menghibur hati dan pikirannya. Tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal dalam hatinya. Dan dekatkanlah mereka kepadamu melalui penyakit yang ada ini Allah. Dan siapa saja yang bersama dengan kami pada hari ini, Allah berkahilah kehidupan mereka. Rahmatilah mereka, angkatlah derajat mereka, mudahkanlah kehidupan mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.